Mudah-mudahan tidak terjadi dalam marbot di sini. Karena saya pengurus ikan di Kota Pekanbaru, banyaklah mengadu para ustaz itu. Ustaz, sejauh ini saya ceramah Ustaz. Kenapa? Antum akhi, dia bilang. Jadi Ustaz, setelah saya buka amplopnya, lain ceritanya Ustaz. Yang malam sebelum, jadi mereka ini ternyata ada komunitas ustaz-ustaz ini, kalau sudah dapat amplop itu bercerita. Ini Pak, bercerita dia. Saya dapatnya 200, saya dapatnya 100. Saya telepon. Ini tak boleh macam-macam. Ternyata marbotnya bermain juga dalam bab listrik. Dikasih 1 juta, cuma dibeli tokennya 500.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Ansarullah beserta panitia Ramadan, kemudian jamaah masjid, orang-orang tua kami yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik tadi tampil salah satu qori kita membaca surah Al-Jin. Memang Al-Quran ini adalah asyifah. Bahkan ulama salaf mengatakan jangan pernah Quranmu berdebu. Kalaulah Quranmu berdebu, pastilah hatimu lebih tebal dari debu itu. Ini kata ulama salaf. Bahkan ada juga yang kadang minim pengetahuan dengan Al-Quran. Ada salah satu daripada pejabat negeri ini, tapi sudah lama. Ketika salam-salaman dengan santri tahfidz, salam dia ditanyain, sudah berapa juz hafalannya nak? 30 juz kata santri tersebut. Lantas pejabat ini nanya, berapa juz lagi? Kan bahaya nih Pak. Kalau sudah nanya berapa juz lagi, berarti ini PR terbesar, bahwa mari segera membumikan Al-Quran agar apa? Agar hati-hati kita ini, kalau apapun, sesulit apapun masalah kita, semuanya kalau sudah kita kembalikan pada Al-Quran, selesai insyaallah. Nanti saya akan sumbang, tidak banyak-banyak tapi adalah insyaallah. Karena memang mohon doanya besok anak saya itu imtihan ya. Nah, jadi saya mohon didoakan nanti para santri ya. Anak saya besok imtihan di sekolah, di ujian Qurannya besok pagi. Meskipun saya bukan orang Al-Quran insyaallah. Baik, tema kita malam hari ini adalah urgensi jujur. Ini bingung saya menyampaikannya karena baru selesai pemilu. Ini ya. Temanya pemilu, apa, jujur. Tagline-nya adalah jujur dan adil. Apa sih sebenarnya orientasi kita Ramadan ini, Bapak Ibu rahimakumullah? Ramadan ini yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya Ramadan itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengharapkan ingin diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita bertaubat. Salah satunya sarana Ramadan ini bagaimana mengangkat moral kita dari cara bagaimana kita jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak makan di belakang, ibu makan di depan, bapak makan di kamar, tidak ada yang tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi inilah gunanya bagaimana Ramadan hadir di tengah-tengah kita, mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bermoral di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih dimensi jujur itu sebenarnya? Jujur itu ada yang pertama, jujur dari hati. Ini jujur yang paling penting. Kalau masa-masa muda dulu, jujur saya katakan pada muda, itu lain cerita jujur seperti itu. Itu gombal menyesatkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala.
ajakan Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kemudian diajak lagi kita bertakwa. Wa kunu ma'as sabirin, dan bersamalah dengan orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang jujur. Berarti kalau tidak bersama dengan orang yang jujur, selesailah kita. Maka bab jujur secara hati inilah mengantarkan kita ke dalam bab ihsan. Ihsan ini di atas khairan. Jadi ada bahasa khairan, ada bahasa ihsan. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita jujur secara hati ini, kaum muslimin rahimakumullah, benar-benar kita betul-betul berada dengan orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Susah. Nah, ini orang yang pembohong saja kalau dibohongi sakit hati itu, Pak. Betul, Pak? Ya, Bu. Apalagi orang yang jujur dikadalin, itu bahaya. Ini pertama, jujur secara hati. Yang kedua, jujur secara lisan. Jangan lain di hati, lain di mulut. Itu lagu-lagu orang-orang lama. Kalau ada yang umur 50 tahun terkenal dengan lagu lain di hati, lain di mulut. Jujur secara perbuatan, jujur secara lisan. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kata-kata yang benar. Susah memang. Ini rahimakumullah. Kalau kata saksi salah satu parpol itu suaranya cuma 20. Kemudian masuk dia pleno kecamatan, jadi 30 suaranya. Pleno lagi dia tingkat kabupaten. Drastis. Nomor 1 pula dia di Pekanbaru. Masya Allah, luar biasa. Ini kan sudah menunjukkan bahwa begitu jauhnya orang-orang dari kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari ini. Sehingga apa? Kalau sudah caranya tak jujur lagi, maka duduk dia dalam sebuah parlemen juga menjadi orang tidak jujur. Tagline-nya jujur dan adil. Itu tagline di hati saja. Ini jujur secara lisan. Jadi harus pembicara kita benar, Bapak Ibu rahimakumullah. Berat sebenarnya bagaimana mengatakan sesuatu itu, tetapi memang harus bagaimanapun keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ada yang kita sembunyikan. Yang ketiga, jujur secara perbuatan. Kata Rasul, biasakanlah perbuatan-perbuatan yang benar itu, karena perbuatan yang benar itu membuat sebuah kebaikan. Perbuatan kebaikan itu menghasilkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin kita berada di surga, jadi orang baik. Sebelum jadi orang baik, biasakanlah kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengatakan sesuatu hal yang benar. Dicontohkan dalam kisah ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan yang menjual air susu. Kemudian Umar ketika itu masuk dalam sebuah kota Madinah, dia beristirahat sejenak, beristirahat di dinding sebuah rumah perempuan tersebut. Terdengarlah ibunya mengatakan, campurkan saja air susu ini biar kita dapat untung yang banyak. Wah, ini kan luar biasa ini. Apa kata perempuan tadi, Bapak Ibu rahimakumullah? Dikatakannya nanti Khalifah Umar tahu. Oh, tidak tahu dia. Betul wahai ibuku, Khalifah Umar tidak tahu akan perilakuku ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Akhirnya apa? Mendengar dari pernyataan dari wanita yang cantik ini, rahimakumullah. Kalau wanita kan cantik, Bu, ya. Jadi kalau ada wanita tak cantik itu diragukan, ya. Nanti kan jadi wanita ganteng, bahaya. Jadi akhirnya Umar bin Khattab menikahi putranya dengan wanita tersebut. Lahirlah namanya Umar bin Abdul Aziz. Maka luar biasa itu bagaimana sepak terjangnya Umar bin Abdul Aziz memimpin Jazirah Arab itu, sehingga menguasai beberapa tempat untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini kalau apa? Kalau kita melahirkan, kalau kita berbuat sebuah perilaku yang jujur sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Itu juga ternyata berpengaruh kepada anak dan keturunan kita. Hari ini kadang-kadang kita lihat, kenapa pelangi anak saya ini begini? Tengok, mungkin mohon maaf Bapak rahimakumullah, dalam hal apa saja kita harus jujur. Dalam hal mencari nafkah. Saya orang tak jujur betul lah, tapi kadang-kadang kita ini yang tak pantas kita ambil jalan pintas. Sehingga apa Bapak rahimakumullah? Tengoklah perannya kita salahkan anak kita ini
berperangai, kita salahkan anak kita dalam berperilaku, tetapi kita tidak mencerminkan perilaku kita ini sebuah perilaku jujur dalam sebuah pekerjaan kita, sehingga yang perjalanan yang tak pantas tadi kita anggap pintas. Nah, ini rahimahullah. Maka bab jujur ini juga dalam bab bagaimana mencari nafkah. Jujur dalam sebuah perdagangan. Ditimbanglah duku Palembang tusuk kilo, sampai di rumah tinggal 8 on. Siapa yang makan? Nggak ada yang makan. Pada kita beli siang hari ketika bulan Ramadan. Apa masalahnya? Ternyata sudah bermain senang. Wailul lil mutaffifin. Bahaya rahimakumullah. Ini kalau sudah tidak jujur dalam bab perdagangan, maka hati-hati Bapak rahimakumullah. Dalam kondisi apa saja kita Bapak rahimakumullah. Memang kalau saya pernah didatangi pengawas sekolah itu, Pak Asbi, kalau urus katanya. Saya bilang saya tak kurus-kurus juga, saya bilang. Saya tahu maksudnya itu. Diajarnya saya dana bos itu untuk di bawah meja. Itu dia. Diajarnya kalau lurus Pak Asbi kurus. Saya bilang saya tak kurus-kurus juga, justru bapaknya yang kurus, saya bilang. Dia saya tidak kaya, saya bilang dengan hal seperti itu. Nanti 10 tahun saya diperiksa baru bapak tak bisa selamatkan saya nanti. Iya juga ya, kata dia, ketakutan dia. Habis itu saya tahan amplop untuk datang ke, kalau pengawas datang kan kasih transportasi. Saya tahan lama dia. Lama-lama aja. Saya kerjain, besok mau datang lagi dia. Masa diajari kita berbuat tak baik kan? Ini. Jadi Allah rahimakumullah, kemudian jujur dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang soleha di belakang dikasih para suami. Bukan karena gaji suami yang sedikit, tapi banyak pada istri yang banyak tuntutan. Nah, berapa dikasih para suami gajinya? Sekian. Itu jangan. Kita ini semuanya perlu kita bicarakan dalam hal kejujuran rahimakumullah. Rusaknya rumah tangga dalam sebuah rumah tangga rahimakumullah itu karena apa? Karena nilai kejujuran rumah tangga itu luar biasa. Begitu juga para suami, mohon maaf rahimakumullah. Hari ini dalam sebuah profesi kita yang sangat bagus, ada yang sudah dapat sertifikasi tunjangan ini dan tunjangan itu. Akhirnya apa? Melihatlah satu hal yang tak baik. Akhirnya apa? Dibilang, bang, di mana sekarang nih bang? Abang sekarang masih kelembur dan bekerja. Padahal abangnya lembur dengan yang lain. Ini sudah bisa merusakkan rumah tangga. Kenapa? Karena sudah pudarnya nilai-nilai kejujuran dalam sebuah rumah tangga. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sebenarnya faedah kalau kita berbuat jujur. Ini mohon maaf saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam marbot di sini. Karena saya pengurus ikan di Kota Pekanbaru, banyaklah mengadu para ustaz itu. Ustaz, sejauh ini saya ceramah Ustaz. Kenapa? Antum akhi, dia bilang. Jadi Ustaz, setelah saya buka amplopnya, lain ceritanya Ustaz. Yang malam sebelum, jadi mereka ini ternyata ada komunitas ustaz-ustaz ini, kalau sudah dapat amplop itu bercerita. Ini Pak, bercerita dia. Saya dapatnya 200, saya dapatnya 100. Saya telepon. Ini tak boleh macam-macam. Ternyata marbotnya bermain juga dalam bab listrik. Dikasih 1 juta, cuma dibeli toketnya 500.000. Besoknya marbotnya dirawat di awal bros. Matilah cepat, saya bilang. Rahimakumullah. Ini ternyata dalam bab keuangan masjid pun jadi salah satu ketidakjujuran. Mudah-mudahan tidak terjadi di Masjid Ansarullah ini. Saya sampaikan, saya yakin dan percaya marbotnya jujur dan adil. Insya-Allah. Nah, ini dalam bab masjid itu luar biasa juga. Bahkan ada dalam sebuah perumahan itu bab zakat, tadi disinggung masalah zakat rahimakumullah. Zakat ini dia makannya berasnya paling mahal. Zakatnya beras paling murah. Naudzubillah, lebih baik makannya beras paling murah, zakatnya beras paling mahal, itu lebih bagus. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak menggurui kita semua, tetapi bagaimana yang kita hadapi, yang kita dapatkan, yang kita konsumsi hari ini, ada hak orang lain yang harus kita berikan. Jangan jadi korun. Qala innama utitu ala ilmi indi. Sesungguhnya harta yang kudapatkan ini karena apa? Karena ilmu yang kupunyai, kata korun. Akhirnya apa? Tenggelam. Nah, sekarang enggak, karena ada zaman-zaman tenggelam lagi dong. Tapi Allah azab kita rahimakumullah. Jangan sampai kita tidak jujur dalam bab ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan
spirit Ramadan ini sudah malam yang ke-16. Mudah-mudahan ada yang malam 17, Bob? Ini gara-gara malam ke-17, malam ke-16 saya cekcok dengan salah satu pengurus masjid. Jadi ada salah satu masjid kita, saya sedikit curhat ini. Saya ambil nilai curhat juga. Telepon saya pada malam ke-11. Ustaz, malam ini Ustaz RZ yang misi. Saya bilang, malam ini malam ke-10. Saya bilang, bukan malam ke-11, kata dia. Dia ngotot juga. Malam ke-10, Pak. Kami Muhammadiyah. Oh, emang Muhammad kamu siapa? Kalau Muhammadiyah itu malam ke-11. Nah, IKD sudah sepakat malam ke-11 mengisi di masjid Bapak, tapi Persib pemerintah. Berarti malam masjid Bapak malam ke-12. Saya cancel Ustaz IKD di sini ngisi. Sudah 10 malam mengisi, nggak ada masalah. Saya bilang malam ke-1 ke-10 itu Ustaz Muhammadiyah, saya bilang. Bukan Muhammad kami, saya bilang. Saya bilang begitu. Akhirnya Bapak sudah datang minta maaf. Ini gara-gara masalah malam saja sudah bermasalah. Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya dia jujur dari awal, dia bilang kami mengikuti pemerintah, Ustaz, jadi masalah nggak, Pak? Jadi masalah kira-kira, Pak? Enggak jadi masalah, tapi dia karena nggak jujur sama kita, dia bilang putus Ustaz IKD ini ngisi malam ke-11 sampai malam 29. Nah, berarti dia mengikut pemerintah. Akhirnya apa? Baru ngaku dia, kami mengikuti orang Muhammadiyah. Tidak masalah kita. Tapi jujur dari awal. Kalau jujur dari awal tidak akan menimbulkan sebuah perpecah belahan di antara umat ini, sehingga cekcok dengan saya, ditantang saya. Saya di masjid ini tinggal. Silakan Bapak cari saya. Ngapain juga saya cari dia, kan Pak? Kan? Banyak kerja saya lagi mencari dia. Istri saya jarang saya kunjungi. Ya. Pagi-pagi pulang, sore baru saya kunjungi. Pagi kerja, sore baru saya ketemu istri saya. Ngapain kerjanya di orang tak ini, kan? Tak penting. Nah, ini intinya rahimakumullah. Mari senantiasa kita tingkatkan kejujuran kita di tengah-tengah umat ini yang hari ini Bapak rahimakumullah, nilai kejujuran itu sangat jauh. Nah, bisa dirasakan Bapak rahimakumullah. Kebetulan saya pada pemilu 2024 terlibat dalam salah satu dalam salah satu saksi pemenangan. Wah, itu terasa sekali itu. Kita rekap salah satu suara itu, tiba-tiba aneh. Saya bilang, ini nilai-nilai kejujuran sangat luar biasa. Bagaimana nanti kalau sudah duduk dia, apa yang dia lakukan? Berarti inilah carut marut negara kita, inilah carut marut negeri kita. Kalau sudah jujur, maka kita mulai dari Masjid Ansarullah ini, kita jadikan jamaah kita, dijadikan orang-orang kita jujur dari bangun tidur hingga tidur kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah pukul 20.42. Mudah-mudahan sekira 20.24 tadi. Karena pernah pengalaman saya ngisi pas 8.30 jam pukul 8. Memang pukul 8. Ternyata pukul 8 jam Bapak saya tengok jamnya mati. Nah, gelisahlah jamaah ini. Kenapa gelisah, Pak? Ustaz, hampir jam 9 kata dia. Oh, salah siapa? Salah Bapak sendiri tidak mau ganti baterai jam. Saya bilang, ini karena apa? Karena jamaah masjidnya juga tidak jujur. Uangnya banyak di situ, tapi setelah dibaca saldonya tidak ada. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk kita semua, mari kita mulai spirit jujur ini melalui Ramadan yang sangat berkah ini. Madrasah Ramadan mengantarkan kita sehingga apa? Sehingga kita mendapat gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.